Mulai aja berarti ya, Kak. Sampai ini dimulai aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, allazi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Ya, pertama-tama dan yang paling utama tentunya untuk kita hendaknya senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita ya, teman-teman semuanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, bisa bertemu kembali di sesi subuh hari ini ya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya ya, yang sudah bersama-sama hadir di kesempatan hari ini bisa mendapatkan keberkahan gitu. Karena sebagaimana hadis ya, di mana ketika pada majelis tersebut dibacakan Al-Quran, ke insya Allah malaikat gitu yang menaungi gitu ya. Mudah-mudahan di sini kita juga bisa meresapi itu ya, sehingga mari kita luruskan kembali ya niat kita dan terus berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat gitu ya dan menjadi bekal wawasan kita ke depan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kali ini kita sudah memasuki bab atau chapter yang sudah semakin spesifik nih ya teman-teman. Jadi kan kita udah belajar banyak ya terkait konsep dari bagaimana budaya ilmu itu sendiri gitu ya di bahasan-bahasan sebelumnya. Nah, mulai dari bab sekarang sampai beberapa chapter ke depan, bahkan di penutup, itu nanti kita bakal belajar ya, yang lebih mendetail lagi bagaimana sih penerapan budaya ilmu itu sendiri gitu ya. Khususnya budaya ilmu Islam ya, setelah yang sebelumnya kita mungkin belajar dari peradaban yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan belajar ya, dari bagaimana iklim kehidupan intelektual di Andalusia gitu. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah dengar kota Andalusia sebelumnya gitu ya. Ini adalah sebuah kota yang sangat mempesona ya, sebuah kota yang dijuluki kota cahaya gitu, the cities of light gitu. Mungkin di sini ada yang pernah baca novelnya Hanum Salsabila Rais gitu ya. Itu banyak menceritakan tentang pesona kota ini juga gitu. Atau kalau yang teman-teman belajar di ini ya sekolah mungkin SKI gitu ya, Sejarah Kebudayaan Islam itu banyak ya peninggalan-peninggalan sejarah dari kota ini gitu, baik berupa bangunan fisik ataupun juga warisan intelektual gitu yang nanti bakal kita mention atau bahas juga ya di bab ini gitu ya. Terus nanti setelah bab ini juga kita bakal nanti belajar juga ya selain belajar di Andalusia juga kita bakal belajar budaya ilmu di alam Melayu ya, di alam Nusantara kita gitu ya, di sekitaran Indonesia, Malaysia gitu ya, bagaimana sejarah dan asal-usulnya. Terus juga nanti bagaimana di sejarah Melayu itu tersebut yang membentuk bagaimana kita di hari ini sekarang gitu, bagaimana pola perkembangan Islam dan bagaimana kuatnya gitu ya tradisi ilmu yang juga sudah dijalankan oleh para pendahulu-pendahulu kita di Nusantara ini ya di Melayu terutama gitu ya. Serta nanti bakal lebih spesifik lagi ke secara institusional di ISTEK maupun KESIS gitu ya dan bagaimana penerapannya juga secara kenegaraan ya dan epilog itu. Nah, jadi kita akan ada beberapa bab lagi ya ke depan teman-teman. Jadi mari kita kenjangkan sabuk kita ya dan ya kita sama-sama pelajari. Semoga di sini bisa jadi inspirasi gitu. Mungkin buat teman-teman yang nanti bakal jadi penggerak di pendidikan, kalau memang yang bidang pendidikan ya, ataupun juga memang fokus di bidang mungkin bidang yang lainnya ya, misalkan bidang
sendi politik gitu ya, ekonomi, bahkan pemerintahan, budaya dan lain sebagainya, itu sebagaimana kita udah bahas sebelumnya, bekal keilmuan adalah salah satu kunci utama gitu ya, apapun bidang kita ke depannya. Seperti itu. Oke, untuk hari ini insya Allah sudah ada dua reader ya yang tadi bersedia, yaitu Teh Kilah dan juga Teh Bibil gitu ya. Nah, ini chapternya memang agak cukup panjang ya, jadi eh, mudah-mudahan kita bisa bedah dalam satu sesi. Saya sudah siapin juga beberapa poin-poin rangkumannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita bahas. Tapi agar lebih meresapi tentu karena metode kita daras ya tetap kita baca ya untuk beberapa bagian gitu ya. Nah, mungkin untuk yang pertama mungkin dari Kilah dulu ya untuk pembacaannya. Untuk poin yang dibaca sendiri ya dari awal itu dari halaman pertama sampai ke sampai ke Andalusia yang bagian ini. Oke, sampai di halaman ini ya, sampai bagian Andalusia. Dari awal sampai ke bagian tersebut ya. Oke, terima kasih Teh Ila atas kesediaannya. Mangga Teh untuk dibacakan. Terima kasih. Ya. Iklim kehidupan intelektual di Andalusia. Cerminan Islamisasi dua dimensi. Mukaddimah, Islam mula menyinar di bumi Andalusia secara berkesan pada 711 Masehi, bila Tariq bin Ziyad mendarat dengan 12.000 askarnya dan sinar politiknya secara resmi terbenam pada 25 November 1491 Masehi apabila kunci kota Granada diserahkan kepada Ferdinand and Isabella. Di antara dua titik rasmi bersejarah hampir 800 tahun itu, proses Islamisasi telah berjaya menzahirkan hakikatnya. Islamisasi sesuatu bangsa atau masyarakat melibatkan satu proses dua hala yang tak dapat dipisahkan dan berlaku secara bertahap-tahap. Pertama, ialah proses kuli, universalisasi, yakni suatu proses yang menerapkan pandangan alam Islam, dasar-dasar akhlak, syariah, dan ibadahnya ke dalam ruang lingkup pemikiran dan amalan bangsa yang baru memeluk Islam dan menyatukan bangsa baru itu dengan bangsa-bangsa umat Islam lain di dunia. Sepanjang sejarah, proses ini telah membantu umat Islam dari segenap pelosok dunia memahami dan berinteraksi dengan mudah di antara satu dengan yang lain. Persefahaman dan pergaulan yang mudah ini terjadi karena semua bahasa-bahasa orang Islam dalam waktu yang begitu lama sebelum berakarnya pengaruh pandangan alam dan pemikiran Barat yang sekular mengandungi istilah-istilah kunci serta makna-makna dasarnya dalam pelbagai bidang agama, keilmuan, kebudayaan, politik, dan ekonomi yang diambil daripada istilah-istilah kunci bahasa Arab. Rame ini kita sambil baca sendiri di apa namanya di PDF-nya. Ya. Oke, enggak ada. Saya ingin menekankan bahwa proses pengislaman atau islamisasi tidaklah sama dengan Arabisasi, karena islamisasi juga melibatkan satu proses lain yang bersifat juz'i. Kita boleh menanamkan proses kedua ini sebagai pengislahan. Ia melibatkan pengekalan beberapa istilah-istilah kunci, amalan dan institusi tempatan atau pribumi yang tidak bercanggahan dengan Islam atau yang telah diberikan makna dan dimensi yang lebih sesuai dengan Islam. Termasuk dalam proses kedua ini ialah pengambilan dan pengubahsuaian. Ini share screen-nya.
hilang, Kang. Oh, enggak teh. Termasuk dalam proses kedua ini ialah pengambilan dan pengubahsuaian idea-idea, amalan, dan institusi dari luar bangsa itu atau dari luar agama dan tamadun Islam. Proses kedua ini telah memaparkan kekayaan dan kepelbagaian dalam bahasa, kebudayaan, dan ketamadunan Islam seluruh dunia. Proses kedua ini tidak sama dengan konsep indigenisasi atau peribumisasi yang dihuraikan oleh para ahli dari bidang sains politik, sosiologi, atau antropologi budaya. Perbezaan utamanya ialah indigenisasi membawa makna bahwa Islam telah ditafsirkan dan diamalkan mengikuti kerangka pemikiran dan pandangan alam sesuatu bangsa itu yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan-perbedaan penting sehingga wujudnya salah faham bahwa Islam itu banyak. Islam Arab, Islam Malaysia, Islam Afrika, Islam Syiah, Islam kanan, Islam kiri, dan sebagainya. Andalusia di bawah naungan pimpinan umat Islam selama hampir 800 tahun, walaupun dalam keadaan politik yang senantiasa mencabar, telah mempamerkan kepada dunia bahwa Islam sebagai satu agama dan tamadun yang unggul karena telah berjaya menyatukan unsur-unsurnya yang kekal dan kuli dengan unsur-unsurnya yang juz'i dan setempat. Tugas kita ialah merenung fikir unsur-unsur kulinya yang sudah tentu relevan untuk setiap zaman dan mengenal pasti akan aspek-aspek juz'inya. Malah dalam aspek-aspek juz'iyat ini pun, jika kita ambil pandangan Fazlur Rahman, tersirat hikmat-hikmat kulliyat yang dapat digunakan pakai di zaman dan tempat kita ini. Inilah di antara intipati teori pergerakan dua hala, double motion theory, yang diutarakan beliau dalam Islam and Modernity-nya itu. Dalam pandangan alam Islam, ilmu mempunyai martabat unik sebagai satu sifat tertinggi insani yang menjadi alat terpenting kepada kejayaan raison d'être-nya sebagai hamba Allah serta khalifahnya di bumi. Di mana-manapun pandangan alam Islam berakar, iklim keilmuan yang mencerminkan aspek-aspek universal dan partikular akan jelas kelihatan. Dalam bab ini, saya hanya berupaya memaparkan beberapa contoh utama bagi menggambarkan iklim kehidupan intelektual atau keilmuan di Andalusia, dan sekaligus menggambarkan hakikat Islamisasi yang bersifat dua hala itu. Cuma di sini saya hanya mau membataskan perbincangan kepada iklim keilmuan di Andalusia tanpa membandingkan dengan tempat-tempat lain dalam sejarah Islam. Seperti yang telah saya kupaskan di tempat lain dengan menguraikan pendekatan SMN Alatas, proses awal Islamisasi sesuatu bangsa baru, termasuklah ke atas umat Kristen di Andalusia pada awal kemasukan Islam, melibatkan penyebaran akidah dan amal ibadat Islam yang asas. Kebetulan pula, pada kurun-kurun ke-8 hingga ke-10 Masehi, di pusat-pusat tamadun Islam di sebelah Timur Tengah sendiri pun, perkembangan keilmuan dan kebudayaan yang kompleks baru saja bermula. Bidang-bidang ilmu yang diajarkan dalam 2-3 kurun selepas penaklukan Andalusia, seyugianya terbatas kepada ilmu-ilmu tentang bahasa Arab, ilmu-ilmu keagamaan, seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Kemudian, apabila semakin ramai para Muslim Andalusia yang mengerjakan haji di Makkah, tertarik dengan ajaran Imam Malik Ibnu Anas 795 Masehi, khasnya melalui kitab Muwatta, mazhab Maliki terus berakar
dan kemudiannya mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan Islam. Di sana semenjak pemerintahan Hisham I memerintah tahun 788 sampai 796 Masehi dan penggantinya Al-Hakam Hisham I memer- Al-Hakam I memerintah 796 sampai 822 Masehi. Namun begitu, mazhab fikih Dawud ibnu Ali al-Isfahani al-Zahiri 883 Masehi juga tidak kurang pengaruhnya terutama di antara kurun ke-9 hingga ke-12 Masehi. Perkembangan ini terjadi karena mazhab tersebut dipopulerkan oleh Ibnu Hazm 1064 Masehi dan disokongi kemudian oleh Khalifah Abu Yusuf Yakub memerintah 1163 sampai 1184 Masehi. Pemimpin kerajaan Al-Muwahhid. Iklim keilmuan keagamaan diperkukuhkan lagi dengan pemantapan akidah secara akliyah melalui mazhab ilmu kalam oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sekitar 913 Masehi. Perlu disebutkan juga bahwa aliran pemikiran Mu'tazilah dan tulisan Ikhwan Al-Safa sudah pun dibawa masuk sedikit lebih awal ke daerah terpencil itu. Kang Tama sampai mana ya? Kang Rama punten lagi ya di Sampai bawah. yang Andalusia bagian yang sini. Kehadiran Islam di Andalusia telah memaparkan pencapaian ilmu pengetahuan, budaya, dan ketamadunan yang amat tinggi. Bukan sahaja dalam sejarah Islam, malah dalam sejarah manusia. Kekayaan harta benda dan uang ringgit, serta kekuatan politik tidak bergantung kepada ketinggian ilmu pengetahuan seperti yang telah banyak dilihat dalam lembaran sejarah dan juga di sekeliling kita hari ini. Tapi ketinggian kebudayaan dalam arti kata kehalusan dan keluhuran hasil-hasil persuratan, penjelmaan amal perbuatan, serta tata susila kemanusiaan yang penuh dengan kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keadilan berbagai bentuk dan ragam hasil kesenian yang memancarkan ciri-ciri kerohanian dan kemanusiaan dan keunggulan tamadun, semuanya bergantung kepada budaya ilmu dan iklim keilmuan sihat, dinamika, dan berdaya cipta. Izinkan saya membuat sedikit rumusan tentang ciri-ciri iklim keilmuan yang memungkinkan kejayaan dan keagungan tamadun Islam di Andalusia. Oke. Terima kasih ya pada Tekilah yang telah membacakan untuk bagian awal ini. Oke, mari kita bahas ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ya, kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau pun itu yang ingin disampaikan bisa langsung resen aja atau di kolom komentar ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang Andalusia ya teman-teman. Mungkin yang baru dengar sekali lagi tentang kota ini tuh kota yang luar biasa ya. Jadi bagaimana Islam ya yang bermula dari Arab ya, Jazirah Arab, kota yang ada di tengah-tengah gitu ya. Kota yang mungkin pada waktu itu masih belum masyhur adanya, kota yang bahkan tidak dikuasai baik oleh Romawi ataupun Persia pada waktu itu. Tapi kemudian bisa tumbuh menjadi sebuah peradaban yang besar dan berjaya karena nilai Islam yang kemudian menjadi cahayanya gitu ya, yang membuat umat gitu ya, mentransformasi sebuah kaum, sebuah bangsa menjadi sebuah bangsa yang unggul bukan hanya secara aspek akhirat tapi juga duniawinya gitu. Sehingga kemudian dari masa ke masa gitu ya, ketika apa Rasulullah dan juga para sahabat telah meninggal dunia, generasi yang kemudian lahir setelahnya ya di Andalus ini adalah generasi ya tabiin lah gitu ya, generasi yang mana kemudian menjadi anak cucu gitu ya dari
dari para sahabat dan pelanjut dari risalah Rasulullah gitu. Di mana Andalusia ini adalah kelanjutan bisa dibilang dari dinasti Umayyah ya, yang pada waktu itu runtuh gitu ya, Qadarullahnya gitu yang berganti dengan dinasti Abbasiyah. Tapi kemudian ternyata tidak berakhir di situ ya, tapi justru kemudian berlanjut dan menjadi dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Tapi kalau asal-usulnya kita bisa tarik kembali ya di tahun 711 Masehi ketika dengan gemilangnya Tariq bin Ziyad gitu ya mendarat di Granada pada waktu itu ya bergerak dari apa di sepanjang Afrika Utara dan bahkan menuju pintu Eropa gitu ya menaklukkan dan membebaskan gitu bangsa yang ada di sana. Dan satu hal prinsip yang perlu teman-teman garis bawahi ya bahwa ekspansi Islam pada waktu itu tidak semata-mata didasari hanya atas nafsu kekuasaan semata gitu ya ataupun juga ambisi untuk menguasai dunia. Bukan atas dasar itu ya teman-teman, tapi justru karena unggulnya Islam gitu ya. Kemudian justru bangsa lain yang meminta ya kepada umat Islam, kepada pemerintahan Islam pada masa itu untuk membebaskan wilayahnya dari kezaliman dan penjajahan bangsa yang lainnya gitu. Jadi sejarah asal-usulnya di Andalusia itu waktu itu dikuasai oleh kerajaan Kristen ya. Dan mereka meminta tolong gitu untuk mereka dibebaskan dan bahkan mereka bersedia gitu untuk membantu sehingga kemudian wilayah mereka bisa mendapat naungan dari rahmatan lil alamin gitu ya, dari apa peradaban Islam yang sudah terbukti gitu ya karena membawa nilai-nilai keluhuran yang tinggi itu akhirnya bisa menjadi bagian gitu yang terpisahkan dari mereka. Nah, itu di tahun 711 ya, jadi kurang lebih ya mungkin sekitar 70 tahun gitu ya setelah Rasulullah gitu ya. Jadi baru di awal-awal gitu ya, di awal-awal dinasti Umayyah, tapi kemudian menjadi bagian dari wilayah dan kemudian menjadi berdiri sendiri setelah keruntuhannya ya. Dan benar-benar lepas dan hilang pada tahun 1491 Masehi ketika itu diserahkan ya kepada Isabella gitu dan kemudian dihapuskan gitu kerajaan Islam yang ada di sana. Nah, tapi di sini bisa kita lihat ya, peradaban Islam bertahan di sana sangat lama sekali ya teman-teman, sampai 800 tahun pada waktu itu. Luar biasa. Jadi sangat panjang sekali ya perjalanannya ada di sana gitu ya. Dan proses Islamisasinya tentu telah sangat berjaya gitu ya. Bahkan menjadi ada dua poros ya pada waktu itu, selain yang ada di Baghdad, tapi di belahan yang lebih barat lainnya ya di Eropa sana ada Andalusia gitu. Nah, terus kita bisa melihat bahwa apa sih yang kemudian menjadi rumusnya ya, menjadi formulanya, kenapa kemudian Islam bisa berjaya di Andalusia. Yang pertama tentunya adalah aspek kuli ya. Jadi ini adalah yang perlu dipahami ya teman-teman. Mungkin sebagian besar orang di luaran sana masih menganggap bahwa Islamisasi adalah sama dengan Arabisasi. Islamisasi akan hadir dan menghapuskan nilai-nilai lokal ya, akan menghancurkan budaya yang ditepatinya gitu. Islam hanya menjadi agresor, wah segala macam lah mungkin ada pendapat-pendapat di luar sana gitu ya. Tapi kalau kita lihat fakta sejarahnya yang ada di berbagai belahan dunia yang dikuasai Islam pada waktu itu prinsipnya pada akhirnya sama gitu ya. Pertama proses yang ada adalah dari aspek kuli dulu ya atau universalisasi gitu ya. Jadi bagaimana proses penerapan pandangan alam Islam baik dari secara akidah, akhlak, syariah dan juga ibadahnya ke dalam ruang lingkup pemikiran dan amalan gitu ya. Jadi dari nilai Islam secara general ya, secara universal dulu gitu ya, yang kemudian merasuk ke dalam jiwa gitu ya. Dan dari proses ini sendiri telah membantu umat Islam ya dari segenap pelosok dunia untuk memahami dan berinteraksi antar satu dan yang lainnya.
Makanya yang waktu itu di pernah diceritakan juga ya, ketika di pembahasan yang sebelumnya ya, umat Islam mungkin berbeda ya. Kita di Indonesia mungkin beda sama orang di Arab gitu ya, mungkin beda sama orang di Afrika gitu ya. Tapi kita ketika kita bertemu gitu ya di Mekah ya, di apa ketika melaksanakan ibadah haji, kita punya jiwa, ruh dan spirit yang sama gitu dan punya perjuangan yang sama gitu. Walaupun kita berbeda karena kita sama-sama di drive ya, diarahkan oleh nilai yang sama yaitu Islam. Pun penelitian yang lainnya ya di Indonesia gitu ya menyebutkan walaupun Nusantara ini awalnya itu dulu belum terintegrasi menjadi Indonesia ya, karena masih kerajaan sendiri-sendiri lah. Ada Aceh, ada Palembang, ada Makassar, ada apa Mataram Islam gitu ya, segala macam beda-beda gitu ya. Tapi kemudian semangat apa jihad gitu ya, semangat perjuangan untuk mengusir penjajah gitu ya, apalagi penjajah yang kafir gitu ya dan spirit-spirit itulah yang kemudian menjadi dasar gitu ya. Kenapa kemudian bangsa kita jadi bersatu, jadi semangat gitu ya. Apalagi dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh ulama, hingga semuanya saling berbondong-bondong gitu tanpa melihat sekat antar perbedaan wilayah, bahasa gitu ya. Karena kita sama-sama orang Islam gitu. Nah, jadi itu yang kemudian mengubah ya. Jadi aspek kuli dulu gitu. Itu yang generalnya yang sama gitu ya. Nah, tapi bukan hanya bukan hanya aspek kuliah aja ya di sini gitu ya. Tapi juga ada aspek yang bersifat juz'i gitu atau bagian-bagian atau part-partnya gitu. Kita menamakan ini sebagai proses pengislahan gitu atau proses apa ya? Proses mungkin melengkapi, membenahi, mengkoreksi mungkin atau memfilterisasi beberapa hal yang mungkin kurang tepat dari budaya lokal, tapi kemudian tidak serta-merta menghapuskannya ya, tapi justru memadukannya gitu. Nah, makanya ada beberapa istilah kunci, amalan atau pribumi yang tidak bertentangan, itu diberikan makna dan dimensi yang lebih sesuai dengan Islam ya. Sebagaimana yang kalau di Indonesia case-nya adalah di mana dulu para wali songo gitu ya menggunakan media wayang yang awalnya itu kisahnya adalah mungkin banyak mengambil dari mitologi India gitu ya, yang mungkin ada kesyirikan dan lain sebagainya, tapi kemudian tetap digunakan gitu ya media tersebut, tapi dengan dimodifikasi gitu ya, dengan syair-syair, tembang-tembang gitu ya, dan juga cerita yang mengandung nilai keislaman gitu. Terus juga kalau kita lihat ya contoh kayak di apa namanya di Kudus gitu ya, di beberapa tempat itu justru justru kita bisa melihat ya nanti mungkin bakal lebih banyak lagi di bagian Melayunya gitu ya. Itu bahkan ada beberapa terminologi yang mungkin awalnya misalkan orang Hindu menggunakan istilah sembahyang untuk ibadahnya, tapi kemudian oleh para wali songo tidak langsung diubah gitu ya, tapi pelan-pelan diubah, ditanamkan konsep gitu ya, dari sembahyang menjadi sholat gitu ya. Terus juga ritual untuk pembersihan dirinya tetap ada gitu ya di awal sebelum mungkin diajarkan jadi wudhu gitu ya. Jadi prosesnya bertahap sehingga tidak meninggalkan identitas keindonesiaan itu sendiri gitu. Jadi diambil dan diubah sesuaikan dan sehingga kemudian menjadi kaya ya kalau kita melihat bagaimana Islam di Turki ya itu mungkin berbeda gitu ya at some point gitu. Di sana ketika Lebaran sama-sama hari raya tapi kan nggak ada mudik ya di luar negeri gitu ya ataupun tradisi-tradisinya berbeda tapi sama-sama merayakan gitu ya merayakan hari raya Idul Fitri atau di belahan bangsa yang lain mereka melakukan kebudayaan atau tradisi apa gitu ya dan di kita berbeda gitu ya. Nah, tapi di sini prosesnya tidak sama ya. Makanya mungkin ini koreksi juga gitu ya. Bahwa mungkin sebagian orang justru mengklaim misal, oh berarti kita nih di Indonesia Islam Nusantara gitu kan. Terus apa kita beda nih sama Islamnya Arab gitu ya. Merasa unggul gitu ya. Padahal ya Islam ini semuanya sama gitu karena konsepnya tadi kuli ya atau general gitu ya.
Tapi kemudian yang menjadi kemudian aspek lokal di sini ya, bukan berarti menjadi malah terikat dengan budaya yang lokal, tapi justru budaya lokal yang terwarnai gitu ya. Makanya ya nggak ada istilah Islam Nusantara, tapi ya paling Islam di Nusantara. Islam Andalusia, tapi ya sebenarnya ya Islam di Andalusia aja gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana penerapannya di sana menurut konteks budaya lokal, tapi kemudian tidak kemudian menjadi mazhab atau malah menjadi sub agama tersendiri ya. Sehingga salah kalau kita malah menyebutnya jadi Islam itu ada banyak, Islam Arab, Islam Malaysia, Afrika dan sebagainya. Justru itu meninggalkan esensi dari apa yang telah Rasulullah perjuangkan ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu gitu. Bahwa ya umat Islam itu sejatinya bersatu gitu ya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita sama-sama menyembah Allah gitu ya. Sama-sama menjadi hamba Allah yang bertakwa gitu ya. Makanya di dalam pandangan Islam ini ilmu itu yang kemudian menyatukan ya dan menjadi salah satu sifat tertinggi yang penting untuk kejayaannya yaitu raison d'être-nya ya atau rasionalisasinya gitu ya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Karena dimanapun pandangan Islam ada, maka iklim keilmuannya mencerminkan aspek-aspek universal dan partikularnya gitu. Jadi secara apa umum-umumnya gitu ya, dan secara khususnya misalkan penemuan di Andalusia gitu ya. Tentu mungkin dengan situasi dan kondisi budaya yang berbeda, mungkin akan sedikit berbeda gitu dengan yang ada di misalkan Persia ataupun juga di Baghdad gitu ya. Tapi sama-sama didorong oleh spirit yang juga serupa gitu. Nah, karena Islam ini sebagai agama dan tamadun yang unggul karena telah berjaya menyatukan unsur yang kekal tadi dan kuli dengan unsur yang juz'i dan setempat. Justru dengan fleksibelnya dan juga dengan lenturnya nilai keislaman tadi ya, itu yang justru berhasil untuk mengubah dan mengikat gitu tanpa istilahnya mentransformasikan ya kehidupan suatu bangsa ya tanpa menanggalkan identitas bangsa itu sendiri. Makanya di sini ada istilah double motion ya dari pergerakan. Jadi baik secara apa maju ke depan forward tapi juga tidak lepas dari yang apa aspek backwardnya ya yaitu ke apa akar utama dari peradaban Islam itu sendiri yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Makanya bisa bertahan lama dan panjang ya bahkan sampai 800 tahun ya karena banyak bangsa-bangsa sebelumnya yang mungkin kerjanya hanya 100, 200, 300 tapi kemudian apa tidur gitu ya. Kalau umat Islam ya dengan terbukti ya telah melalui eh, kalau sekarang sudah 1400 tahun ya, berarti sudah kurang lebih ada fase 7 abad pertama, 7 abad kedua gitu ya, dengan tentunya dengan naik turunnya ya, tapi tetap bisa eksis ya, nggak benar-benar lenyap ya. Dan sekarang kita memasuki fase ketiga gitu ya. Walaupun mungkin kita masih merasakan ya apa namanya di mana mungkin zaman kemunduran Islam ya pada masa ini. Tapi kita yakin ketika kita eh, kembali lagi ya ke akar, kembali lagi pada esensi sebenarnya, insya Allah kita bisa memberikan kejayaan lagi. Oleh karena itu, ya kita belajar lagi ya di sini teman-teman, bagaimana kita bisa melihat kejayaan dan juga kejatuhan yang ada di bangsa-bangsa ataupun sejarah sebelumnya. Kayak gitu. Nah, di sini proses awal Islamisasi termasuk atas umat Kristen di Andalusia itu pasti pertamanya dari akidah dan amalan ibadah yang asasi dulu ya. Nah, lalu kemudian berkembang ya ke arah keilmuan dan kebudayaan yang lebih kompleks gitu ya. Dan bidang-bidangnya juga dari yang awal dasarnya Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab gitu ya. Tapi kemudian apa berkembang ya secara iklimnya dengan lebih kuat lagi pendalaman di bidang mazhab ya, di bidang fikih dan juga bidang-bidang yang lainnya. Nanti kita akan melihat bahwa banyak tokoh-tokoh besar kayak Ibnu Rushd gitu ya, terus juga tokoh-tokoh yang lainnya yang lahir di Andalusia dan sehingga kemudian bisa menarik ya apa bangsa-bangsa yang lain juga untuk turut belajar di sana. Makanya yang udah saya sampaikan tadi di awal, julukan kota Andalusia ini adalah Cities of Light ya. Jadi
kota cahaya. Kenapa? Karena beberapa hal gitu. Yang pertama adalah literally karena waktu itu di zaman kegelapan ya di Eropa itu masih gelap gulita gitu. Tapi di Andalusia ini literally bahwa lampu-lampu pun juga dibangun banyak gitu di setapak jalan-jalan di sana gitu ya. Sehingga kotanya itu menjadi sangat terang gitu. Karena apa pesona peradabannya itu sendiri. Tapi yang kedua bermakna juga secara simbolis kota cahaya karena Andalusia ini menjadi nurun gitu, menjadi cahaya ilmu begitu bagi bangsa-bangsa Eropa gitu ya. Bahwa waktu itu di Eropa belum ada perpustakaan, koleksinya masih sedikit, orang-orang masih terbelakang peradabannya gitu ya. Justru mereka berbondong-bondong itu pergi ke Andalusia dan belajar gitu. Karena di sana ada Universitas Cordoba, ada majelis-majelis ilmu, tata kota yang rapi, terus juga ada pemandian-pemandian, which is waktu itu di Eropa bahkan orangnya pun jarang mandi gitu ya. Jadi sangat maju sekali gitu ya waktu itu di sana. Bahkan sampai orang-orang Eropa itu insecure gitu, minder gitu. Di buku yang pernah saya baca, justru orang-orang yang apa? Orang-orang yang Eropa itu banyak yang kemudian bajunya menjadi ke Andalusia-Andalusiaan gitu ya. Pakai gamis, pakai baju-baju Arab, pakai topi-topi yang mirip gitu ya. Dan justru malah orang orang Barat yang mengikuti orang Islam gitu ya. Bahkan sampai mereka antar mereka sendiri gitu ya waktu itu kayak udahlah nggak usah ke Arab-Araban gitu ya udah mending kita budaya kita sendiri gitu ya ibarat kayak zaman kita sekarang orang kan banyak yang ke barat-baratan gitu ya meninggalkan identitas ketimurannya gitu ya sama gitu karena pasti yang berjaya gitu ya akan mempengaruhi yang tidak berjaya gitu. Makanya kita harus pede ya teman-teman dengan apa yang kita miliki karena itu yang menjadi justru harta kita sebenarnya gitu. Bukan menjadi inferior melihat bangsa yang lain kayak gitu. Nah ini ada beberapa tokoh-tokoh besar ya secara fikih ya dikembangkan oleh Ibnu Hazm gitu ya, secara filsafat oleh Ibnu Rushd, bahkan juga ada apa tokoh-tokoh yang lainnya juga dan betapa pluralnya Andalusia ini juga karena tokoh-tokoh Yahudi, Kristen itu juga tidak kemudian dibabat ya, tapi tetap dipertahankan dan bahkan bisa juga mendapatkan tempat untuk pengembangan keilmuannya gitu. Makanya orang-orang yang beragama non-Islam sendiri pun juga waktu itu nyaman gitu ya datang ke sana untuk belajar dan untuk menyerap apa yang baik dari Andalusia. Tuh. Karena kehadiran Islam itu telah menghadirkan pencapaian tinggi ya secara pengetahuan, budaya, dan juga peradaban ya. Dan bukan hanya dalam sejarah Islam itu sendiri ya, tapi kita bisa melihat dari sejarah dunia gitu ya. Kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalannya. Kita masih bisa melihat Istana Alhambra gitu ya. Nanti mungkin kita bisa explore foto-fotonya. Terus juga kita bisa melihat bahwa walaupun eh, Islam bahkan mungkin sudah seperti tidak bersisa ya karena waktu itu ketika sudah dikalahkan oleh kerajaan Kristen ya akhirnya dieksekusi ya dihabisi gitu. Tapi tetap apa secara warisan keilmuan dan juga buku-buku serta pemikiran tetap abadi gitu ya di sepanjang zaman ya. Dan kemudian menginspirasi perubahan yang akhirnya memicu apa Aufklärung ya atau abad Enlightenment ya atau abad kebangkitan ya Renaissance di Eropa gitu dari apa yang sudah diinisiasi sebelumnya gitu ya di Andalusia. Nah ini ya karena kekayaan harta benda dan uang gitu ya serta kekuatan politik tidak bergantung pada ketinggian ilmu pengetahuan, tapi ketinggian kebudayaan dan penjelmaannya itu bergantung pada budaya ilmu dan iklim keilmuannya yang ada dan sehat yang ada di sana, yang dinamik dan juga berdaya cipta. Sehingga kemudian di sini apa yang menjadi faktor-faktor ya dari apa yang menjadikan Andalusia unggul itu sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, di prinsip apa prinsip dari budaya ilmu itu sendiri itu ada beberapa hal ya teman-teman yang kita bakal bahas itu ada kesatuan pandangan alam Islam ya
ada penguasaan beragam ilmu, ada iklim keilmuan yang dinamis, ada penghormatan pada ilmu, ada juga peran pemimpin ya. Jadi bagaimana model integrasi ilmu, kebangkitan, dinamikanya, serta peran pemimpin, peran wanita, dan juga penciptaan disiplin ilmu baru ya oleh tokoh-tokoh kayak Ibnu Khaldun, Ibnu Hazm, Ibnu Tufel, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya. Itu yang membentuk dan juga menciptakan Andalusia ya, yang luar biasa. Mungkin itu ya untuk mukadimah di awal ya teman-teman. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan yang mungkin bisa yang ingin disampaikan secara langsung ya. Ini saya coba rangkum dulu untuk yang bagian pertama. Saya kirimkan di chat ya. Oke. Nah ini ya kita ke kolom komentar. Jadi insya Allah ya di UK paling banyak digunakan Muhammad dan Eropa nih semakin lama akan semakin terislamisasi secara natural nih ya karena orang-orangnya udah makin apa ketika umat Islam justru didorong untuk membuat keturunan ya sebagaimana sunnah Rasulullah orang-orang di Eropa justru malah males nikah gitu ya males punya anak child free gitu ya yang lama-lama tingkat kelahirannya menurun dan ya lama-lama akan tergantikan gitu ya terus juga mulai diterima gitu ya agama Islam yang mungkin awalnya dianggap sebagai agama teroris tapi ternyata setelah dipelajari gitu ya ternyata memberikan kejayaan dan lain sebagainya ya ya Bismillah semoga memang kita on the track ya justru ya sekarang saatnya kita menginisiasi untuk kita sendiri dulu ya di bangsa Indonesia sebelum kemudian menjayakannya di dunia gitu. Oke. Terus lagi nih. Kalau dilihat-lihat yang pakai mukena cuma Muslimah Indo. Muslim negara lain nggak pada pakai mukena ya karena ya itu budaya lokal gitu ya. Budaya Indo itu pakai mukena kan. Tapi kalau budaya yang lain nggak ada. Tapi kan tetap ada esensi apa namanya menutup auratnya tadi ya. Jadi itu adalah satu hal yang unik dan khas ya di kita. eh Perbedaan mazhab akan mempengaruhi keilmuan. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya dan sudah dijawab juga ya oleh Kang Zaid ya. Ada perbedaan ahlul hadis, ahlul ro'i, ada apa ya yang kemudian itu bisa mewarnai ya arah arah apa ya arah khasnya gitu ya. Misalkan juga kayak di apa di Baghdad gitu ya yang kental dengan mungkin rasionalisasinya makanya kemudian Mu'tazilah bahkan Mihnah pernah tumbuh di sana gitu ya, yang kemudian bahkan apa menyingkirkan mazhab yang lain. Tapi sebenarnya itu bukan jadi fokus kita ya. Tapi yang kita lihat adalah ada beberapa yang kemudian justru karena mazhab tersebut justru malah melahirkan sebuah POV yang justru menjadi berwarna gitu, dinamika yang positif dan sehat gitu ya. Ketika dipahami sebagai sebuah perbedaan rahmat gitu ya. Secara detail dan teknisnya ini udah dijelaskan ya oleh Zaid, Masya Allah. Nah ini mazhabnya Imam Maliki ya. Jadi yang udah dipaparkan di kitab ini juga karena waktu itu banyak orang-orang Andalusia belajar ya ke apa belajar dari pendekatan Imam Maliki dan Muwatta menjadi kitab yang sangat populer di sana sehingga kemudian menjadi pendekatan mazhab tersebut. Dan itu mungkin sampai sekarang ya teman-teman. Jadi kalau sekarang kan kita misalkan kayak di Indonesia mungkin lebih ke arah mazhab Syafi'i ya makanya banyak apa hal-hal yang juga mirip gitu ya dan arahnya juga ke sana gitu lebih utamanya mungkin di Melayu ya tapi kan kalau kayak di apa di Arab mungkin lebih kentalnya ke arah Hambali ya walaupun mungkin tidak secara explicitly tapi di negara yang lain misalkan kayak di Afrika Utara itu masih gitu ya mazhab Maliki itu masih menjadi dasar dari kebijakan fikih yang ada gitu sehingga kemudian ada beberapa aspek turunan-turunan yang mungkin berbeda tapi itulah dinamika yang sebenarnya baik ya dengan adanya hal-hal tersebut. Gitu. Ada mazhab yang lain atau enggak? Ya sebenarnya
ada gitu ya. Makanya kan kemudian tumbuh ilmu kalam gitu ya. Kemudian tumbuh juga apa namanya mazhab-mazhab yang lain ya. Syiah juga berkembang ya. Makanya ada dinasti Fatimiyah di Mesir ya, ataupun juga di beberapa wilayah yang lain. Ada juga apa Jasmiyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya itu banyak sebenarnya. Makanya di situ yang ada dinamikanya kan di situ dari perbedaan mungkin secara cara pandang secara akidah ya ataupun juga secara fikih itu lahir dan tumbuh sebetulnya karena umat Islam kan juga berkembang ya. Ada yang benar, ada yang salah ya, ada yang apa Asy'ariyah, ada yang macam-macam lah. Mungkin kita bisa bahas di yang bab lainnya atau teman-teman yang Zaid mungkin atau yang lain yang punya ini tentang itu mungkin bisa share juga ya. Jadi itu adalah sebuah bagian ya dari perjalanan sejarah. Nah, terus ini juga ya apa? Ini ada sebuah insight juga yang menarik ya dari ini ya dari Roni bahwa ketika paham kalam masih banyak, salah satunya Mu'tazilah tadi ya, itu adalah salah satu mazhab juga ya yang bisa dibilang menyimpang ya karena terlalu mendewakan akal pikiran ya pada masa itu dan agak kurang menyentuh aspek-aspek yang ini ya bahkan sampai mengklaim bahwa Al-Quran itu makhluk ya jadi ya mazhabnya kurang lebih seperti itu ya. Eh, nah tapi yang menjadi soal adalah apakah pengaruh kalam mempengaruhi. Nah tapi kalau ditarik ke masa sekarang semakin maju ini berarti pertanyaannya mungkin boleh tolong di lebih clearkan lagi nggak Kang Roni untuk pertanyaannya. Mungkin saya baca aja Kang. Kan itu tadi ya, di Umayyah kan memang pada zaman dahulu ketika banyak, soalnya kan pada zaman Islam awal atau Islam mulai berkembang menjadi sebuah kekhalifahan kan memang banyak banyak sekali ya pemikiran yang muncul. Di antaranya itu di Mu'tazilah, kalam-kalam yang memang yang kita sekarang ketahui sebagai kalam yang menyimpang gitu. Mungkin zaman dahulu belum dianggap menyimpang karena memang eh, apa ya, kalau nggak salah Al-Ghazali pun belum menuliskan bukunya kalau nggak salah. Jadi kan Mu'tazilah memang menjadi satu mazhab di pemerintahan di beberapa dinasti, entah itu Muwahhidun, Murabitun atau semacamnya. Bahkan pada masa Umayyah kedua di Andalus. Jadi paham ya Mu'tazilah masih merajalela lah di antaranya. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi kan kalam itu apakah memang mempengaruhi secara besar bagaimana perkembangan keilmuan pada masa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita tarik ke masa sekarang itu, Kang, yang dimana dengan peranan zaman dahulu sehingga menciptakan keilmuan-keilmuan yang sudah maju sampai sekarang itu. Tentunya kan keilmuan maju itu karena adanya iklim sosial yang berbeda gitu. Kayak tadi Kang Zaid nambahin terkait banyaknya paham Syiah dan semacamnya di Irak gitu. Nah, dengan iklim yang sekarang gitu yang tentunya berbeda, apa yang dapat kita upayakan dalam apa ya, berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan kontemporer gitu. Kan kalau dulu mah ilmu pun masih masih umum gitu, belum spesifik sama sekarang gitu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kang Roni ya. Monggo mungkin Zaid juga bisa menambahkan ya, tapi mungkin saya coba secara dasar dulu. Pertama nih apa ya, secara kalam sebetulnya. Pada waktu itu memang yang namanya sebuah pemikiran ya, atau sebuah turunan dari akidah. Kadang kan ya bisa jadi dirasakan gitu ya, bahwa itu ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar gitu ya.
itu mungkin perjalanan zaman lah gitu. Tadi kayak yang Mu'tazilah mungkin kan awalnya tumbuh dari sebuah ini ya rasionalisasi ya. Jadi bagaimana akal itu memang menjadi garda terdepan lah dalam memahami agama. Setelah mungkin beberapa waktu sebelumnya pemahaman umat itu mungkin hanya sebatas pada aspek yang mungkin nakliyahnya aja gitu ya, atau aspek yang apa yang literalnya aja gitu ya dari apa yang ada di dalam dalam apa wahyu ataupun juga dalam Quran dan hadis gitu ya. Nah, tapi lahirnya Mu'tazilah ini di sisi lain ada yang berpendapat bahwa karena waktu itu iklimnya adalah banyak menggunakan logika gitu ya, sehingga kemudian itu jadi salah satu hal yang patut walaupun ada di titik ekstrimnya gitu ya, sampai betul-betul akal itu bisa menjawab segalanya, padahal enggak ya. Tapi di situ yang akhirnya mendorong untuk pemanfaatan rasional dan juga akal yang lebih luas gitu, sehingga kemudian banyak penemuan-penemuan pada masa itu. Ataupun misal ada yang bilang juga, ya ini kita terbuka aja ya sama pendapat gitu ya, karena ini orang boleh ya berpendapat ataupun juga ulama-ulama yang lain. Ada yang bilang juga bahwa mazhab Syiah gitu ya pada masa itu. Nah ini yang kemudian apa? Kalau teman-teman baca tulisan Ustadz Nuruddin juga ya, itu apa ya? Kita bisa lihat bahwa waktu itu kan Syiah itu lahir di Persia ya. Nah, Persia ini memang kental dengan, memang dari akar sejarahnya juga mereka cukup kental ya dengan iklim keilmuan, dengan filsafat, dengan rasionalisasi gitu ya. Makanya kemudian di beberapa mazhab yang ada di Syiah, tapi bukan Syiah ekstrim ya, yang memang karena pengaruh politik, tapi karena sudah terbangun iklim keilmuan yang juga cukup kuat, sehingga mereka punya dorongan untuk inovasi, untuk berkarya, untuk mencipta, untuk berfilsafat, berbeda dengan misalkan golongan yang lebih punya mazhab yang lebih ke arah literal gitu ya, yang mereka cenderung untuk main aman gitu, yang nggak mau misalkan udahlah nggak usah lah dibedah atau diperdebatkan lagi Al-Quran dan hadis, udahlah yang penting kita hidup santai-santai aja, bukan santai sorry, hidup normal-normal aja gitu ya, nggak usah lah kita berpikir sesuatu yang berat-berat gitu ya, udahlah ngapain berfilsafat kayak gitu-gitu, dan yang penting hidup itu ibadah. Makanya nanti ada yang turunannya lagi misalkan lebih memilih untuk jadi, tapi ini bukan ilmu kalam ya, lebih ke arah gaya ya, misalkan ke arah tasawufnya aja gitu ya, ke arah pembersihan dirinya aja, kayak ke arah ritualnya aja, nggak mau lagi ke arah pengembangan ilmu. Tapi buat orang yang lebih ke arah apa ya, mungkin pemahamannya bahwa akal itu adalah penting gitu ya, mungkin tetap bakal menginisiasi hal tersebut. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat namanya paham atau namanya pemikiran itu kan berevolusi ya, bahwa ketika ada satu hal yang kemudian menjadi dominan pada masa itu, tapi ketika hal itu ada hal yang kurang tepat atau salah gitu ya, tentu pasti ada tokoh-tokoh yang kemudian willing gitu ya untuk mengubah hal tersebut ya, untuk mengoreksinya. Makanya lahirnya mazhab Asy'ariyah gitu ya dari Hasan apa Abu Hasan al Asy'ari, itu kan beliau juga dulunya adalah pernah belajar di Mu'tazilah juga ya, tapi ketika beliau melihat sisi yang salah, kemudian langsung beliau menentang hal tersebut ya, yang kemudian mengkoreksi serta mensintesiskan gitu ya, karena kan lahirnya Mu'tazilah itu karena rasa apa ya, melihat orang-orang yang terlalu beragama secara tidak menggunakan akal gitu ya, hanya terlalu terpatok pada aspek dalil-dalil aja mungkin ya. Ini secara sederhana ya, karena mungkin kalau lebih dalam lagi itu nanti kita jadi bahasan ilmu kalam ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin masih asing terhadap istilah tersebut, ya kurang lebih sebenarnya apa yang ada di zaman sekarang juga hampir-hampir mirip ya. Bahwa ada orang-orang yang ya lebih cenderung konservatif, tradisional ya dalam aspek akidah gitu ya. Ada yang meyakini bahwa ya udahlah ngapain ngebahas tentang sifat-sifat Allah gitu ya, ya udahlah cukup aja gitu, udahlah nggak usah ngebahas tentang zat Allah. Allah itu apakah ada di atas, apakah di ars, atau di mana. Nah itu adalah dinamika kalam sebenarnya.
Tapi sebaiknya kita nggak fokus ke situ ya, karena kalau kita salah-salah memahami hal tersebut, malah kita terjatuhnya dalam perpecahan gitu. Kita di sini fokusnya adalah mengambil apa yang baik ya dari berbagai golongan tadi gitu. Nah, jadi pengaruh kalam tentu at some point mempengaruhi ya. Jadi, tapi at other things juga sebenarnya ketika misalkan kebijakan yang berjalan tersebut itu tetap membawa pada nilai atau jalur yang aman gitu ya, itu tentunya nggak bakal menjadi mengubah apa-apa gitu. Bukan mengubah apa-apa, maksudnya tetap berjalan seperti biasa gitu. Kayak dulu ketika Imam Malik diminta oleh pemerintah gitu ya pada waktu itu untuk dijadikan mazhab khusus gitu ya. Kemudian beliau menolak ya, karena ketika ada satu hal yang justru menjadi mazhab yang dipaksakan atau menjadi ini justru bisa jadi menutup hal yang lain gitu ya, bahkan mempersekusi yang lain gitu. Terbukti ketika akhirnya Mu'tazilah menjadi mazhab resmi pada salah satu masa di pemerintahan Islam pada waktu itu, justru malah memberangus ya, makanya ada salah satu kemunduran Islam juga salah satunya diawali dari ekstremisme. Makanya tokoh kayak Imam Hambali itu pernah disiksa ya karena menolak untuk setuju dengan masa pemerintah pada waktu itu. Makanya kemudian kan dibangkitkan lagi ya, dikoreksi lagi. Ya begitulah perjalanan dinamikanya gitu ya. Tentu at some point kalah mempengaruhi, tapi ketika dia sudah menjadi mengakar gitu ya, dan malah sudah menyimpang, malah menjadi ke arah politik gitu ya. Nah itu yang biasanya udah jadi titik kemunduran. Nah kalau ditarik ke masa sekarang, itu ketika sekarang udah makin berkembang dan maju, nah tapi kita bisa evaluasi dulu ya teman-teman. Kita sekarang kondisi umat Islam ini seperti apa gitu? Apakah spirit budaya ilmunya masih tetap ada, atau justru iklim kita itu kayak gimana gitu? Nah itu dulu sih, karena oke mungkin sekarang zaman sudah maju gitu. Tapi mungkin meme di Twitter ya. Tapi kalau pemikirannya masih primitif gitu ya, pemikirannya masih apa ya, masih belum mengedepankan pada akal dan logika gitu ya. Ini mah kita nggak usah apa ya, mungkin kita nggak berbicara dulu kalam apa segala macam ya, tapi kita lihat dasar-dasar dulu aja. Apakah prinsip dan juga value budaya ilmu itu sudah ada di diri kita atau belum? Itu dulu aja. Karena kalau itu belum ada, mau kita masak apapun juga, ya tetap mungkin nggak bisa melahirkan karya ya. Tapi ketika udah punya spirit atau ruhnya itu, baru kemudian bisa lahir karya gitu ya, dalam mungkin bentuk pemikiran gitu ya, ataupun juga penemuan dan lain sebagainya. Itu karena sekarang orang justru melihatnya adalah, wah, umat Islam saat ini yang peraih Nobelnya baru sedikit nih, bisa dihitung jari satu dua tiga orang. Dan itu ini lagi Syiah lagi, Iran lagi. Berarti ya mending apa, pakai apa yang ada di Iran aja gitu atau Syiah gitu kan. Ya nggak ke situ juga ya. Jadi kita lihat bahwa kenapa banyak orang-orang Iran yang pinter-pinter yang apa itu karena mereka memang sudah punya tradisi keilmuan yang kuat juga walaupun mereka Syiah gitu ya. Nah, yang kita lihat itu adalah bagaimana spirit dan proses keilmuan itu tersebut sih, sehingga apapun mazhab ataupun ini, apalagi kalau kita ya jelas-jelas yang memegang Sunni gitu ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, itu juga bisa melahirkan karya ya dengan kita melihat fenomena yang ada gitu ya, dengan kita punya spirit gitu ya, dengan kita mengupayakan terbaik untuk proses Islamisasi ilmu itu sendiri gitu. Nah, makanya sebenarnya masih banyak PR sih kalau kita coba lihat ya. Tapi alhamdulillahnya kan kita bisa belajar dari apa Prof. Alatas dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Yang tantangan kita sih sebenarnya sekarang tuh kalau menurut saya pribadi ya, teman-teman mangga ya boleh berpendapat juga gitu ya, bebas. Kalau menurut saya pribadi sih karena kita itu mungkin masih ini ya, saya setuju banget sama pendapat Prof. Alatas. Kita itu masih mengidap inferiority complex gitu, masih mengidap penyakit minder gitu ya, masih punya problem loss of adab juga. Nah, akhirnya sebetulnya yang perlu kita tackle tuh dual itu dulu aja. Itu udah beres gitu ya. Kita udah makin pede, kemudian kita menjalankan proses Islamisasi itu dengan tahapan yang benar gitu ya. Artinya memang kita mempelajari keilmuan secara barat, secara integratif, menyeluruh, bukan hanya sepotong-sepotong. Kita kemudian berorientasinya adalah pada
pada aspek persatuan dan juga karya ya, bukan aspek merasa paling unggul sendiri mazhabnya atau paling benar sendiri golongannya. Itu dulu aja dibenahi gitu ya. Insya Allah kita bisa meraih kemajuan itu sendiri dan apa ya, bisa menerapkan yang sebenar-benarnya islamisasi ilmu gitu. Karena sudah beres tuh. Jadi semangatnya memang semangat pendidikan, keilmuan, orientasinya juga udah bukan lagi perbedaan pendapat dan golongan, tapi memang fokus produktif, itu yang akhirnya bisa mendorong kita. Lebih seperti itu ya mungkin. Mengapa apakah ada pendapat atau komentar atau tanggapan dari yang lainnya? Silakan ya. Oke. Mungkin kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya pandangan alam Islam yang mentakrifkan insan dan ketinggian martabat. Oke, teh teh Bibil ada. Ada, Oke, boleh minta tolong dibaca untuk sampai yang mana? sampai ke sampai ke ini ya, sampai ke berseri di sini. Itu halaman 13. Oke deh, Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan alam Islam yang mentakrifkan insan dan ketinggian martabatnya dengan ilmu pengetahuan. Sikap sesuatu bangsa terhadap keupayaan manusia mencapai ilmu pengetahuan, penghormatan terhadapnya, serta motivasi untuk mengkaji dan menguasai setiap bidang ilmu bertitik tolak daripada pandangan alam yang berakar dalam jiwa dan kehidupan individu-individu penting daripada setiap lapisan dan institusi bangsa tersebut. Hakikat ini jelas ditanam Al-Quran dan Hadis yang telah menyerap masuk ke dalam hati budi setiap lapis umat Islam, khasnya di peringkat tinggi. Dalam konteks Afrika Utara dan Andalusia, ajaran Islam terbaik meresap di peringkat awal lagi apabila Umar ibnu Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, memerintah 717 sampai 720 Masehi, melantik Ismail ibnu Abdullah ibnu Abi al-Muhajir sebagai gubernur daerah itu. Umar yang mengambil inisiatif menggalakkan pengumpulan hadis dan penyebaran ilmu pengetahuan agama telah menghantar beberapa surat kepada gubernurnya itu untuk mendidik orang ramai. Pandangan alam yang menyuburkan sikap mendalami ilmu pengetahuan juga terkandung dalam Muwatta Imam Malik, teks penting yang mempengaruhi umat Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Malik meriwayatkan, beliau mendengar bahwa Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, "Wahai anakku, bergaullah dengan orang-orang alim dan duduklah dengan hormat bersama mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan jiwa dengan cahaya hikmahnya, seperti Dia menghidupkan tanah gersang dengan hujan dari langit." Dalam sasaran ringkas ini terkandung beberapa mutiara hikmah sangat bernilai yang sesungguhnya menyimpulkan ajaran-ajaran Al-Quran, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tradisi keilmuan Islam. Mutiara pertama ialah kaedah menguasai ilmu pengetahuan yang paling baik ialah melalui pergaulan dengan alim ulama atau cerdik pandai dalam semua bidang. Bergaul dengan alim ulama atau cerdik pandai, bukan yang berpura-pura, akan menjimatkan waktu, tenaga, dan harta seseorang yang benar-benar ingin menguasai sebarang ilmu pengetahuan. Sehubungan ini, para ulama telah mencapai kata sepakat bahwa
Jika seseorang itu tidak menuntut ilmu daripada seorang guru yang berwibawa, niscaya syaitonlah gurunya. Mendapat ilmu pengetahuan melalui pergaulan dengan guru-guru berwibawa adalah lebih daripada sekedar menghadiri kuliah daripada guru-guru tersebut. Karena biasanya mereka tidak akan membicarakan persoalan-persoalan yang rumit dan perkara-perkara yang kontroversi di dalam majelis sedemikian. Untuk dapat bergaul dengan seorang guru berwibawa biasanya memerlukan adab, kesungguhan, dan kemampuan ilmiah yang lebih tinggi. Saranan Luqman Al-Hakim itu juga sesungguhnya mencerminkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Baqarah ayat 164, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit untuk menghidupkan bumi yang gersang. Demikianlah juga ilmu dan iman menghidupkan jiwa manusia daripada kesengsaraan kejahilan. Banyak kitab-kitab hadis termasuklah karangan Al-Bukhari 876 Masehi dan Imam Muslim 881 Masehi yang merakamkan puluhan hadis, menyanjung dan menggalakkan ilmu pengetahuan sudah terdapat di Andalusia. Cendekiawan Andalusia juga menulis karya-karya penting tentang ilmu pengetahuan. Ibnu Hazm 1064 Masehi mengarang kitab Marotib al-Ulum yang mengajarkan kepentingan pelbagai ilmu pengetahuan. Manakala Ibnu Abdul Al-Barr 1070 Masehi menulis kitab terkenal Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi wa ma yambaghi fi riwayati wa hamlihi, yang mengandungi banyak hadis yang menyanjung ilmu pengetahuan dan usaha mencapai dan menyebarnya. Masih dilanjutkan ya, Kak Rama ya? Iya. Enggak. 2. Tujuan menuntut ilmu dan menyebar ilmu adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebenaran. Oleh karena Islam meletakkan ilmu pengetahuan sebagai asas penting agama dan akhlak, serta sebagai syarat utama kejayaan tujuan kejadian insan sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala usaha mencapai dan menyebar ilmu pengetahuan tidak harus tersasar dari tujuan tersebut. Semua ulama Islam yang berwibawa sentiasa mengingatkan para murid dan ilmuwan akan dasar utama ini. Contohnya Ibnu Hazm dalam Marotib al-Ulum dan Al-Akhlaq wal Syiar mengkritik orang yang mengajar ilmu untuk tujuan keduniaan sebagai membuat pengorbanan besar bagi mencapai sesuatu yang tidak begitu bernilai. Beliau menulis, menuntut ilmu dengan tujuan mengumpul harta adalah usaha dan cita-cita yang sangat sempit karena harta dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat dengan cara lain daripada melalui ilmu pengetahuan, yaitu dengan menyertai golongan pemerintah atau dengan melibatkan diri dalam urusan hartanah atau perniagaan. Malah seseorang yang jahil lebih berjaya dalam urusan tersebut dibanding dengan seorang ilmuwan. Jika inilah keadaannya, menuntut ilmu untuk mendapatkan kekayaan ialah rumit dan berbahaya, karena si penuntut akan menambah dua keaiban besar. Pertama, dia telah meninggalkan jalan lebih dekat dan lebih mudah bagi mencapai cita-cita dan tujuannya. Kedua, dia telah menggunakan perkara tertinggi, yakni ilmu, yang membezakan dirinya daripada haiwan bagi memperoleh batu-batu yang tidak diketahui bila akan meninggalkannya dan sebaliknya. Nilai penting ini. Oke, terima kasih. Sampai situ ya. Terima kasih, Bibi. Sama. Oke. Jadi ini yang menjadi bab dasar ya teman-teman, bahwa pandangan alam Islam ini yang menjadi asas dari segala sesuatu ya sebetulnya. Dan tidak hanya berhenti bukan berhenti ya. Maksudnya bukan hanya apa yang ada di masa lalu, tapi juga masa kini ya, apalagi dengan tantangan yang ada gitu ya. Mungkin ini kita coba kaitkan lagi juga dengan pertanyaan sebelumnya dari Rone, karena ini pertanyaan yang menarik banget ya. Jadi zaman sekarang tentunya kita dengan interaksi yang sudah semakin luas gitu ya dengan bangsa-bangsa yang lain,
dan sudah semakin maju gitu ya, apalagi dengan kemajuan-kemajuan yang lainnya gitu ya, yang ada di berbagai belahan dunia, itu yang justru malah jadi apa ya, kayak kita dapat banyak sumber informasi yang bahkan bisa mengubah cara pandang kita gitu, worldview kita gitu, sehingga kita malah jadi ketarik ke sana kemari gitu ya, sehingga kita malah jadi salah gitu dalam menerapkan eh, apa yang seharusnya benar gitu ya, atau jebak di orientasi yang kurang tepat gitu. Makanya di sini kemudian yang menjadi dasar dulu ya sebelum segala sesuatunya itu dari pandangan Islam dulu ya. Jadi bagaimana tadi ya berakal dalam jiwa dan kehidupan gitu. Bagaimana kemudian spirit untuk menggalakkan pengkajian, pengumpulan hadis gitu ya. Terus pendidikan gitu ya. Terus juga apa ya semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk menjadikan ilmu itu sebagai tujuan utama gitu ya. Bagaimana posisi para alim dan ulama itu diperhatikan dengan baik, bahkan dianjurkan untuk ya mendekat dan bergaul ya, bukan justru kalangan intelektual yang dikritisi atau dibungkam gitu ya. Jadi eh, itu yang menjadi dasar utamanya dulu gitu sebelum kita masuk ya ke arah hal-hal yang lainnya gitu ya. Karena justru dengan apa bergaul dengan alim ulama, dengan orang-orang soleh gitu, itu bisa mendapatkan sesuatu yang bahkan jauh lebih dalam ya. Makanya ada istilah keberkahan dalam penuntut ilmu. Kadang tuh bukan hanya apa yang materi yang diajarkan atau dihafalkan gitu ya. Tapi bagaimana internalisasi dan juga output yang lahir dari jiwa dengan sikap penghargaan terhadap ilmu dan pemilik ilmu ya, yaitu Allah dan juga yang dititipkan ilmu yaitu para alim ulama itu eh, itu yang kemudian menjadi dasarnya gitu ya, gitu. Dan bagaimana memahami posisi penting atau marotibul ulum gitu ya, dan bagaimana sikap dan posisi terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri sih. Nah, makanya kalau kita lihat yang sekarang kan pengen ke arah mana kan hal tersebut gitu. Kalau kita punya keilmuan tapi orientasinya tadi masih salah, ya mungkin kita nggak bisa melahirkan sebuah kejayaan gitu. Karena mungkin kita masih diinggapi perasaan inferior tadi ya, atau justru kita mengembangkan misalkan kita di bidang psikologi gitu, tapi terlalu condong gitu ya sama hal-hal yang ada di barat gitu ya, sehingga kemudian rumusan kita menjadi kurang tepat gitu, kayak gitu ya. Atau sebaliknya gitu, misalkan kita menuntut ilmu gitu ya, tapi orientasinya bukan untuk mencapai keridhaan Allah atau kebenaran gitu ya, tapi justru malah untuk duniawi gitu ya. Nah, jadi kadang kan orientasinya, wah pengen dapat gelar pendidikan, kuliah, keluar negeri apa segala macam, tapi deep down-nya ternyata malah buat kejar status gitu kan, hanya untuk kebanggaan secara diri dan sosial gitu ya. Terus juga enggan atau cepat berpuas diri, tidak ingin melahirkan karya yang lebih dalam lagi gitu ya. Nah, itu yang mungkin masih jadi PR ya. Jadi kadang ya kita kadang suka terjebak hal-hal tersebut ya, makanya jadi apa? Jadi mandul dalam berkaryanya gitu ya, jadi kurang gitu ya. Hanya merasa cukup dengan apa yang ada. Terus juga kurang punya inisiatif. Jadi kadang lebih ke arah sifat-sifat mental sih. Jadi tantangan yang ada tentu setiap zaman berbeda ya. Mungkin kalau zaman dulu tantangannya apa gitu ya. Tapi sebenarnya apapun tantangannya ketika akhirnya dikembalikan lagi ya kepada esensi sebenarnya yaitu untuk mencapai keridhaan Allah. Walaupun mungkin sederhana ya, tapi sebenarnya kalau kita memahami ini gitu ya untuk keridhaan Allah, untuk kebenaran, untuk bagaimana ilmu itu kita hargai gitu ya. Ilmu itu kita terus kejar, ilmu itu bahwa eh, motivasinya kayak ulama-ulama yang ataupun juga tokoh-tokoh besar Islam pada masa dulu ya, ketika memang sudah punya keilmuan itu benar-benar fokus gitu ya, benar-benar produktif gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa kita galakkan ya teman-teman di masa ini. Karena kayak mungkin nanti saya bisa share ya ke grup bahwa agenda Islamisasi ilmu kontemporer ini memang sudah diinisiasi ya oleh
puluhan tahun yang lalu oleh para ulama dan juga termasuk Prof. Alatas ini sendiri. Tapi sebenarnya jalan kita masih panjang ya teman-teman, karena masalah umat pun juga masih banyak, tantangan dari eksternal pun juga terus datang tak henti-henti gitu. Sehingga tantangan kita adalah bagaimana secara kekuatan internal kita kuat gitu ya, secara motivasi, kejiwaan, orientasi, niat, tapi juga bisa apa ya, bisa men-tackle hal-hal eksternal tadi yang mungkin bisa jadi mempengaruhi niat kita atau bisa mengubah orientasi kita gitu. Nah, karena ini kan kayak ya profesor-profesor atau tokoh-tokoh mungkin masih banyak terjebak di sini gitu. Masih orientasinya ke harta dunia atau apa, sehingga nggak fokus gitu dalam 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 aspek islamisasi tersebut gitu ya, misalkan kalau kita membicarakan itu, tapi ya hanya sebatas untuk ya agar semata-mata untuk hidup gitu ya, untuk punya harta, ya udah gitu, jadi nggak berkarya yang lebih gitu. Nah ini makanya ini jadi hal yang berbahaya kalau orientasi kita salah gitu, dan kadang kan kita bisa terjebak ke arah sana, atau misal ngebuat lembaga pendidikan. Fun fact-nya di Indonesia ya, menurut data statistik di kita itu jumlah universitasnya ternyata banyak banget loh di Indonesia ya. Berapa ribu ya jumlah universitas di Indonesia kemarin datanya? Lebih banyak dibanding Cina. Bahkan lebih banyak dibanding Cina ya. Which is Cina padahal sebenarnya penduduknya 3 kali lipat dari Indonesia gitu. Tapi universitas kita banyak, jurnal kita pun banyak gitu. Tapi kok nggak malah jadi indikator kemajuan ya gitu. Kok kita malah masih gini-gini aja ya, apa publikasi banyak apa segala macam, tapi kok masih kurang ya, karena ya tadi gitu ya, mungkin kalau teman-teman yang S2 atau ini ya mungkin melihat fenomena bahwa ya kita itu terlalu banyak kuantitas lah, mainnya kuantitas formalitas gitu kan, ngejar gelar ataupun ngejar apa kewajiban penelitian hanya untuk jabatan ataupun juga untuk uang gitu kan, terus ya apa untuk kenaikan pangkat gitu kan. Terus juga buka kampus itu nggak benar-benar memahami filosofi kampus, tapi hanya untuk menangkap peluang pasar gitu kan, untuk uang dari SPP apa segala macam. Akhirnya kan salah orientasi gitu. Jadi mau sebanyak apapun kampusnya, karena orientasi dan niatnya salah gitu ya, ya jadinya tidak berarti apa-apa gitu, hanya sebatas angka gitu. Nah itu kan yang perlu kita evaluasi ya teman-teman. Jadi memang mungkin kembali lagi ke hal fundament atau dasar ya. Tapi ternyata itu yang jauh-jauh lebih berharga sebetulnya untuk kita pahami ya. Baru kemudian kita bisa bergerak menuju ke karya kita yang sebenarnya, kayak gitu. Nah, makanya kan di sini peninggalan karya gitu ya. Kita bisa melihat bahwa maklumat dan pemahaman terhadap keunggulan tahap itu yang kemudian menjadi driver utamanya ya. Dan tanpa karya tersebut apa apa kehebatan apa yang ada di sana itu tidak akan terdengar dan tidak akan memahami makna yang sebenar-benarnya. Kayak gitu ya. Itu untuk dua poin pertama ya dari rumus atau resep dari kejayaan Andalusia. Gitu. Menjadi pintar akan membuat kaya. Ah, tuh ya nih ya, yang insight dari So ya. Benar gitu. Ini sebenarnya dari zaman dulu juga udah ada ya. Jadi makanya kan ada ulama su ya, ada ulama khoir gitu ya. Ulama yang kurang baik gitu ya. Ulama yang ya keilmuannya hanya untuk menjadi pengamen lah. Ya, ada bahasa kasarnya juga soalnya ya, menjadi hanya mengamen ke pemerintah atau ke tokoh-tokoh. Keilmuannya tidak memberikan ini, tapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu zaman dulu pun ada dan zaman sekarang pun juga ada gitu. Dan ya pada akhirnya kalau kita lihat kan dari ulama-ulama ya, mereka berjuang dan orientasinya bukan harta gitu. Kemewahan itu pada akhirnya menjadi sebuah rezeki yang menjadi ketetapan Allah ya. Jika Allah memang menghendaki ya, para sahabat kan kita lihat betapa mereka semua soleh berjuang atau apa, tapi ya ketika Allah ngasih rezeki dan itu bukan jadi tujuan utama, pada akhirnya tetap akan dapat juga gitu. Tapi kalau dunia yang dikejar, ya akhiratnya nggak dapet, dunianya juga setengah-setengah gitu kan. Hanya relate banget ya sama zaman sekarang. Dan ya sekali lagi tentu
Ini bukan berarti mendikotomikan antara golongan pedagang ataupun golongan pengusaha dengan ilmuwan ya. Jadi kesannya kayak, wah kalau jadi kalau bergerak di bidang ilmu mah bakal miskin gitu kan. Jadi guru gajinya rendah gitu kan. Atau apa pontang-panting gitu. Udahlah mending bisnis aja atau apa. Justru enggak ya teman-teman kalau kita lihat ya justru sebenarnya kalau dulu itu apa ya kita nggak membedakan hal itu ya. Justru orang-orang kaya itu yang dulu juga semangat mencari ilmu, bahkan membuat apa majelis-majelis, mengundang guru-guru terbaik, belajar gitu kan. Dan di sisi lain juga para pendidik, para tokoh-tokoh itu yang pernah kita bahas sebelumnya, itu bahkan dihargainya luar biasa gitu dengan hasil jerih payah mereka itu mendapatkan emas gitu kan. Jadi semakin tinggi tentu apa ya potensi untuk mendapatkan rezeki juga akan makin terbuka lebar. Tapi kalau justru dari awalnya adalah niatnya bahwa saya pengen kaya dari situ, nah itu yang salah gitu. Jadi justru malah itu yang mungkin nggak bakal nganterin kita kemana-mana gitu. Malah motivasinya nyari uangnya gitu. Yang itu yang mungkin kurang tepat ya. Makanya kita perlu luruskan gitu. Jadi ikhtiar kita ya, kayak gitu. Nah, ya kalau memang fokus kita hanya untuk ke arah sana, misalkan memang jiwa kita bisnis, ya is oke gitu. Tapi kalau kita memahami bahwa kita juga punya misi keilmuan, kita juga bukan hanya pengen mencari harta, tapi juga punya legacy, yaitu memang legacy yang abadi ya, yaitu ilmu, yaitu memang bisa berkontribusi juga pada kejayaan, bukan hanya untuk kepentingan materi kita sendiri, maka tentunya jalan ini yang kita pilih gitu, yang bahkan mungkin bisa jadi tantangannya lebih berat lagi gitu ya, dengan orang yang mungkin hanya apa orientasinya hanya duniawi saja. Gitu. Jadi ya balik lagi ya, makanya ini mungkin untuk teman-teman jangan sampai jadi demotivasi ya, jangan sampai jadi apa ngelihat orang yang uangnya banyak gitu kan, jadi insecure, jadi apa karena jalannya tentu berbeda gitu. Tapi ya nggak menutup ya kalau memang kita punya rezeki dan semua orang juga pasti punya garisannya lah oleh Allah gitu ya. Jadi yang kita kejarkan dengan perjuangan keilmuan kita itu kan yang mendatangkan pahala, yang jadi amal jariah kita gitu kan. Karena yang dibawa mati itu kan yang bermanfaat gitu. Bukan harta kan, walaupun ya harta tentu penting untuk kita menopang. Jadi ya kita sama-sama ya untuk meluruskan lagi niat kita dan evaluasi untuk terhadap hal tersebut ya supaya kita jadi nggak terjatuh gitu karena seringkali banyak titik godanya itu di situ ya. Oh udah capek gitu kan, udah apa, udahlah ambil jalan ambil jalan pragmatis aja lah, udahlah ada proyek ini ya udahlah korupsi ya atau apa gitu kan. Itu Pak pelan-pelan tuh nggak langsung sana gitu ya karena apa orientasinya berubah terhimpit duniawi ngelihat orang-orang yang mewah gitu kan yang akhirnya eh, jadi terpengaruh gitu hanya hati-hati banget dengan hati ya teman-teman itu jadi reminder lah buat kita semua ya termasuk saya pribadi juga terus ya untuk ke hal tersebut. Nah, ini ada diskusi menarik juga ya yang sekarang apalagi Gen Z cita-citanya mending jadi konten creator, YouTuber, selebgram, pokoknya lebih banyak daripada kuliah atau apa gitu kan, malah cuma buang-buang uang gitu kan. Ya padahal kan ya kalau kita lihat secara jangka panjangnya kan bukan hanya itu ya. Tuh, Insya Allah. Menarik ya membaca dari teteh-teteh ini. Ya jadi eh benar ya dari Soy ya. Jadi pada akhirnya gini sih teman-teman. Kan sebagaimana janji Allah juga ya. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat gitu. Jadi Allah itu mengangkat ya. Ini udah janji Allah ya. Janji Allah yang pasti ya. Yarfa'il lazina amanu minkum walazina utul ilma
darajat. Nah, ini uh, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi Allah itu memberikan janji, memberikan kemuliaan ya bagi ahlul ilm, bagi orang-orang yang apa namanya, yang memang beriman ya dan juga menuntut ilmu. Nah, poin kedua, walazina utul ilma darajat gitu. Eh, Kalau untuk beriman, ini adalah aspek yang hanya mengikat kepada orang-orang yang muslim aja gitu ya. Ibarat kayak rohmannya Allah gitu ya, melingkupi seluruh manusia. Tapi untuk orang-orang yang utul ilma gitu ya, memiliki ilmu gitu, alul ilm, walaupun dia orang sekuler ataupun non-Islam sekalipun, Allah tetap memberikan garansi atau jaminan kenaikan derajat gitu ya di apa di sisi Allah gitu. Apalagi kalau kita memiliki keimanan dan juga keilmuan gitu. Itu mudah-mudahan menjadi cukup ya menjadi motivasi kita semua gitu ya bahwa kadang dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan kesulitan-kesulitan, dengan apa ya insecure atau minder-minderan ngelihat ngelihat kanan kiri sana sini ngelihat wah kayaknya mudah kayaknya enak jadi enak lah ini aja gitu ngambil ini aja gitu tapi kan balik lagi ya ke pilihan kita motivasi kita untuk mencari ilmu itu sebenarnya apa sih nah makanya kan itu yang dikuatkan dulu ya teman-teman semuanya jadi karena dari prinsip dan motivasi itu yang akhirnya terus membawa kita tetap bertahan gitu dan itu juga yang mungkin bisa jadi spirit ya ke apa yang bisa diajarkan ke anak-anak gitu ya karena mungkin kalau anak-anak kan melihat teladan dari orang tuanya ya. Jadi kayak Imam Syafi'i kan dididik oleh ibunya gitu ya. Ataupun juga beberapa khalifah-khalifah itu kan memang dari sejak dini itu sudah ditanamkan ya bahwa ketika pengen unggul, pengen berjaya, pengen menang dengan bangsa yang lain gitu ya. Ya harus punya keilmuan gitu. Jadi bukan hanya untuk misalkan bermewah-mewahan, foya-foya, menikmati fasilitas kerajaan ya. Tapi justru karena memang merasa bertanggung jawab untuk memajukan negeri dan bangsanya juga, jadi penting sehingga dia belajar juga gitu ya. Walaupun dia jadi pengusaha gitu kan. Pengusaha sorry, jadi khalifah gitu kan, tetap gitu ya. Karena melihat teladan-teladan ataupun juga dari pemimpin-pemimpin besar sebelumnya, mereka yang memiliki kemuliaan dan berjaya besar itu bukan sebatas pemimpin biasa, tapi yang berilmu gitu. Dan melihat bahwa pemimpin yang kemudian runtuh kerajaannya itu adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh gitu, yang hanya mementingkan kekuasaan. Kayak gitu. Jadi memang agak abstrak sih ya. Makanya kan kalau di apa Luqmanul Hakim tuh mengajarkannya dengan hikmah kan ya. Jadi mendekatkan, memberikan nasihat-nasihat, mendekatkan dengan para ahlul ilm, membangun kultur, membangun iklim gitu kan, membangun budaya ya baik di dalam rumah dan juga di luar rumah, memberikan contoh dan juga motivasi orientasi yang tepat gitu ya. Hal-hal kayak gitu sih memang sebuah PR ya. Bahkan jangankan buat anak-anak ya, buat diri kita sendiri aja masih PR ya teman-teman gitu. Untuk terus menguatkan apa orientasi dan motivasi motivasi kita tadi. Tapi kalau kita belajar ya dari yang bab-bab sebelumnya, chapter-chapter sebelumnya, bahwa kan apa yang kemudian menjadi keunggulan umat Islam pada masa itu karena akidah, tauhid dan aspek kepercayaan ke akhirat tadi gitu. Bahwa apa yang dikejar kebahagiaan di dunia kebahagiaan di akhirat itu jauh lebih besar daripada apa kesejahteraan yang sifatnya sementara atau fana di dunia ya. Makanya jadi nggak silau gitu mau ngelihat tetangga sebelah kaya gitu kan. Atau apa ya kalau kita konsisten di keilmuan dan memang kita fokusnya di situ, ya insya Allah kemuliaan itu akan datang sendiri gitu ya. Tapi kan lagi-lagi beda gitu. Mungkin ada orang yang dikasih rezeki Allahnya banyak, ada yang cukup gitu kan. Ya nggak jadi masalah gitu ketika memang kita berpegang teguh gitu kepada Allah. Kalau memang kita ditakdirkan untuk kaya dan memang juga kita udah berusaha, insya Allah gitu ya. Tapi kalau enggak, ya ingatlah bahwa janji Allah itu nyata dan Allah adalah sebenar-benarnya yang menepati janji gitu. Jadi ya mungkin bukan generasi kita gitu yang merasakan misalkan kekayaan gitu ya. Tapi kan kalau kita ngelihat orang tua kita kan ada yang dulunya miskin gitu ya, tapi dengan keilmuan justru terangkat derajatnya secara tidak langsung ya. Sehingga kemudian kesejahteraan gitu ya, itu juga akan menjadi faktor yang juga berjalan beriringan seiring dengan peningkatan kapasitas seorang juga gitu ya, derajat kehidupannya. Kayak gitu ya teman-teman.
Oke, seperti itu ya. Terima kasih untuk sesi pagi hari ini. Semoga kita istiqomah ya dalam ketaatan dan keilmuan. Terima kasih ya dari Teh Anis. Saya mewakili ya kata-katanya. Mungkin cukup sekian ya untuk hari ini teman-teman semuanya. Tidak terasa sudah jam 7 lebih ya. Eh, ini nanti kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi buat yang sekarang tentunya kita apa ya? Ini jadi momentum refleksi kita bersama sih ya. Jadi kalau materi atau apa mungkin kita bisa baca ya, tapi justru diskusi yang sehat, tanggapan-tanggapan dan insight-insight ini yang justru jadi nilai gitu, di value kita di baca bareng atau di komunitas ini. Mungkin cukup sekian sekali lagi teman-teman. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya minggu depan. Tapi mungkin nanti kita bakal ini lagi ya, bakal coba eh, survei lagi kali ya untuk masukan ke teman-teman untuk gimana peningkatan di sini ya baik secara ya waktu mungkin ya ataupun juga metode dan lain sebagainya. Dan nanti insya Allah kita bakal ada Readers Connect lagi ya. Jadi insya Allah di bulan Februari ya nanti kita bakal tentukan bersama tanggalnya gitu ya. Kita silaturahim lagi buat kita memantapkan lagi ya dan mengutuhkan lagi apa yang udah jadi nilai dan juga value gitu ya. Karena sebagaimana dari apa ya yang dicontohkan oleh para ulama gitu ya bahwa ya ilmu itu ya apa yang kemudian menjadi pendorongnya adalah dari budayanya itu sendiri gitu dari kulturalisasinya gitu ya dari pengejawantahannya gitu ya dalam kita sehari-hari dengan kita semangat membaca buku, semangat belajar, semangat bergaul dengan orang-orang alim dan soleh gitu ya, gabung ke majelis-majelis gitu. Itu yang menjadi bagian utamanya gitu dalam pembangunan diri kita dan juga komunitas serta umat secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian ya untuk hari ini. Sekali lagi kita lanjutkan untuk iklim keilmuan di Andalusia part 2 di minggu depan. Dan saya cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.